Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyifa Irgi Alimi dari kelas PAIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang timeline sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Rizalul Umami, MPDI. Baik, langsung saja mari kita simak videonya bersama-sama. Kita mulai pada abad ke-7 Masehi, yaitu masuknya Islam ke Nusantara. Pada abad ke-7 Masehi, agama Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni budaya, dakwah, dan politik. Kemudian pada abad ke-9 Masehi, berdirilah kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan pertama berada di Pulau Sumatera, kemudian dilanjutkan ke Pulau Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Selanjutnya pada tahun 1596, yaitu masa penjajahan kolonial Belanda. Pada masa ini, kolonial Belanda melakukan pengawasan dan pembatasan dalam pendidikan Islam, karena Belanda merasa terganggu dengan berkembang pesatnya agama Islam. Pada tahun 1942, Jepang mulai menjajah Indonesia. Namun, pada masa ini, pendidikan Islam memiliki ruang gerak yang lebih bebas dibanding pada masa kolonial Belanda. Semua orang bisa bersekolah, namun materi yang diberikan merupakan doktrin-doktrin Nippon sebagai upaya mendapat dukungan bangsa Indonesia untuk menghadapi para sekutu. Selanjutnya pada tahun 1945, yaitu masa kemerdekaan Indonesia atau disebut masa Orde Lama. Pada masa ini, tepatnya tanggal 8 Juli 1945, berdirilah Sekolah Tinggi Islam di Jakarta, yang kemudian dipindahkan di Yogyakarta pada tanggal 10 April 1946. Dan pada masa ini pula terbentuklah Departemen Agama yang pada saat itu melakukan pengembangan dan pembinaan madrasah dan pendidikan Islam di sekolah umum. Pada tahun 1966 telah terjadi perubahan besar pada bangsa Indonesia, baik menyangkut kehidupan sosial, agama, maupun politik. Periode ini disebut zaman Orde Baru. Pada waktu itu, sedang dilakukan upaya untuk membersihkan sisa-sisa mental G30 SPKI. Dalam keputusannya, bidang pendidikan agama telah mengalami kemajuan. Dengan demikian, sejak tahun 1966, pendidikan agama menjadi hak wajib mulai dari sekolah dasar sampai perguruan umum negeri di seluruh Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1988 sampai sekarang, yaitu masa reformasi. Pada masa pemerintahan reformasi, tumbuhlah semangat baru untuk merubah tatanan kehidupan bernegara di Indonesia yang lebih baik, khususnya dalam bidang pendidikan Islam. Berbagai kebijakan pemerintah masa reformasi terhadap pendidikan Islam bukanlah sesuatu yang baru, tapi untuk memperkuat dan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah sebelumnya. Salah satu kebijakannya yaitu melanjutkan program wajib belajar 9 tahun, yaitu SD, SMP, atau sederajat. Pada masa reformasi, pendidikan agama Islam lebih diperhatikan dan disamakan kedudukannya dengan pendidikan umum.
yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang mengatur berbagai bidang pendidikan. Salah satunya adalah bidang pendidikan agama Islam yang memiliki kedudukan sama dengan pendidikan umum, serta dapat dilihat posisi pendidikan Islam di dalamnya yang meliputi pendidikan Islam sebagai mata pelajaran, lembaga, dan nilai. Kedudukan sebagai mata pelajaran ini semakin kuat dari fase ke fase lain. Selain itu, pada era reformasi, kuantitas dan kualitas guru lebih meningkat daripada masa Orde Baru dan Orde Lama. Demikian penjelasan tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia dari masa ke masa. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.